Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis pagi menjelang siang 28 Safar 1448 Hijriah bertepatan dengan 13 Agustus 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid At-Tin As-Sambaris dalam sebuah kajian rutin setiap Kamis pekan kedua membaca kitab Fiqhus Sirah, fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembahasan yang ke-13, yaitu Al-Mabhath Ats-Tsalits 'Ashar, Suwarun min Hifdzillahi Subhanahu wa ta'ala li Nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah. Beberapa potret dari penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi dan rasul. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua potret, yaitu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah untuk mengusap berhala. Beliau tidak pernah mengusap berhala ataupun menyembah berhala. Kemudian yang kedua adalah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminum khamar, tidak pernah juga melakukan perbuatan zina, tidak pernah juga ikut di dalam perjudian ataupun perbuatan yang sia-sia dan penuh dengan kebatilan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut seluruhnya. Dari hal-hal tersebut seluruhnya. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita membahas poin yang selanjutnya, yaitu penulis rahimahullahu taala mengatakan tentang beberapa hal yang merupakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis berkata, "Kanat hunaka ismatun tahmihi sallallahu alaihi wasallam minal masawi'il khuluqiyah." Yang artinya di sana terdapat penjagaan khusus yang melindungi Nabi Muhammad SAW dari keburukan akhlak. Keburukan akhlak yang dimaksud di sini adalah ikut mendengar, ikut dalam konser musik, ikut dalam konser musik. Dan penulis berkata, "Fa fi Sahih al-Bukhari an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal," yang artinya dalam Sahih Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, "Lamma buniyatil Ka'batu dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abbasun yanqulanil hijarah. Faqala Abbasun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'al izaraka ala raqabatik yaqika minal hijarah, fakharra 'ala al-ardi wa tamahat 'aynahu ila as-sama' thumma afaqa faqala izari izari fashadda 'alaihi izarahu." Ketika Ka'bah dibangun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abbas mengangkat batu. Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Abbas pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Letakkan kain sarungmu di atas lehermu." Maksudnya kain sarung letakkan di atas leher sehingga paha terlihat. Niscaya ia akan melindungimu dari batu. Maka beliau jatuh tersungkur ke tanah. Kemudian mata beliau menengadah ke langit. Dan kemudian beliau sadar. Lalu beliau berkata, "Sarungku, sarungku." Maka beliau pun mengencangkan sarungnya. Ini riwayat adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak tersingkap auratnya. Dan ini termasuk daripada penjagaan Rasul Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga aurat tidak tersingkap. Dan aurat tersingkap itu termasuk daripada aib dan keburukan akhlak dari seorang muslim. Aib dan keburukan akhlak dari seorang muslim. Dan pada pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah saya sudah menjelaskan tentang batasan-batasan aurat bagi para lelaki dan bagi para perempuan. Taib. Kemudian penulis berkata, "An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Ini potret yang keempat tentang atau riwayat yang keempat tentang Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang buruk sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Yaitu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
aku tidak pernah ma hamamtu bi syai' mimma kana ahlul jahiliyati yahummuna bihi minal ghina illa lailatain. Yang artinya, aku tidak pernah berkeinginan melakukan sesuatu yang biasa diinginkan oleh orang-orang jahiliyah berupa nyanyian. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka kalau malam mereka melakukan dangdutan. Kalau bahasa kita ya sekarang, melakukan dangdutan, musik-musik, nyanyian-nyanyian. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah ingin ikut kecuali pada 2 malam. Kecuali pada 2 malam. Dan pada 2 malam tersebut, kiltahuma asamanillahu subhanahu wa ta'ala fihi. Pada 2 malam tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menjagaku. Jadi 2 malam tersebut menjagaku. Kemudian bercerita, qultu lailatan li ba'dhi fityanin Makkah wa nahnu fi ri'ayati ghanami ahlina. Faqultu li sahibi absir li ghanami hatta adkhula Makkah fa asmura fiha kama yasmurul fityan. Beliau bercerita, pada suatu malam aku berkata kepada salah seorang pemuda Mekah ketika kami sedang menggembalakan kambing keluarga kami, tolong jagakan kambingku agar aku dapat masuk ke Mekah dan begadang di sana sebagaimana para pemuda begadang. Ini menunjukkan bahwasanya memang dari dahulu kebiasaan-kebiasaan buruk itu dilakukan dengan cara begadang. Kebiasaan-kebiasaan buruk dilakukan dengan cara begadang, yaitu di malam hari. Faqala bala, qala fadakhaltu hatta idza ji'tu awwala dari min duri Makkah sami'tu azfan faqultu ma hadha faqila tazawwaja fulanun fulanatan fajalastu wa daraba Allah ta'ala ala udhuni fawallahi ma ayqadhani illa massu syams faraja'tu ila sahibi faqala ma fa'alta qultu ma fa'altu syai'an thumma akhbartuhu billadhi ra'aitu. Yang artinya, lalu si pemuda ini kawannya Nabi Muhammad SAW mengatakan, baik, saya akan jaga kambing engkau. Maka aku pun masuk maksudnya dari tempat penggembalaan masuk ke kota Mekah. Ketika aku sampai di rumah pertama dari rumah-rumah Mekah, jadi kan misalkan ini Mekah, kemudian ada rumah pertama, beliau sampai di situ. Aku mendengar suara alat musik, artinya dari jauh saja itu sudah terdengar suara alat musiknya. Aku bertanya, apa ini? Maka dikatakan Nabi Muhammad SAW dijawab oleh orang, si fulan menikahi si fulana. Maka aku pun duduk, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menutup pendengaranku. Demi Allah tidak ada yang membangunkanku kecuali sentuhan panas matahari. Artinya semalaman beliau tidur. Ketika terdengar sebentar, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menutup telinga Nabi Muhammad SAW. Dan menyebabkan beliau akhirnya tidur sampai pagi. Lalu aku kembali kepada temanku. Lalu ia bertanya, apa yang kau lakukan tadi malam? Aku menjawab, aku tidak melakukan apapun karena ketiduran. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar musik. Kemudian aku menceritakan kepada temanku tersebut apa yang aku alami. Kemudian lanjutannya, "Tsumma qultu lahu lailatan ukhra absir li ghanami hatta asmura bi Makkah." Fafa'ala fadakhaltu falamma ji'tu Makkah sami'tu mithla alladhi sami'tu tilka al-lailah. فسألت فقيل فلان نكح فلانة فجلست أنظر وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت فقلت لا شيء ثم أخبرته الخبر فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء من ذلك حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته. Yang artinya, lalu malam kedua juga begitu kejadiannya. Beliau mengatakan kepada temannya, jagakan kambingku, aku akan masuk ke kota Mekah.
Sampai di sebuah rumah, beliau mendengar suara musik. Kemudian beliau bertanya, ada acara apa ini? Maka dikatakan bahwa sedang resepsi, tetapi ada musik, yaitu si fulan menikahi si fulana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup telingaku dan membuat aku tertidur sampai pagi, dan tidak ada yang membangunkanku kecuali panasnya matahari. Kemudian kembali lagi kepada temannya. Temannya nanya lagi, apa yang sudah kau lakukan tadi malam? Sama, tidak ada juga. Aku ketiduran. Maka di akhir Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, setelah itu aku tidak pernah lagi berkeinginan dan tidak pernah kembali kepada sesuatu pun dari hal-hal seperti itu. Sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla memuliakanku dengan kenabiannya. Baik. Di sini pelajaran yang menarik adalah bahwa ketika seseorang disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat, maka itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat, kebalikannya berarti itu Allah Subhanahu wa taala sedang entah murka kepadanya, entah sedang mengujinya. Kebalikannya, kalau seandainya Allah memudahkan dia mengerjakan ketaatan, diberikan tempat pekerjaan yang dia mudah sholat berjamaah, untuk perempuan diberikan tempat pekerjaan yang mudah dia untuk bekerja tidak melakukan maksiat, dimudahkan dia memiliki rumah dekat dengan masjid sehingga bisa mengikuti kajian-kajian sunnah. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari maksiat tersebut. Kemudian pelajaran selanjutnya juga yang menarik dari hal ini adalah bahwa siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah harus menjadi hamba Allah yang istimewa dahulu. Bahkan bukan hanya sekedar perkara-perkara yang haram dijauhi, yang taat dikerjakan, tetapi yang sunnah-sunnah juga dikerjakan. Adab-adab dikerjakan, yang makruh-makruh dijauhi. Ini salah satu hal yang bisa membuat seseorang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi dan rasul, beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang seperti ini. Kemudian yang kelima pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya, Nabi Muhammad SAW dijaga dari musik dan nyanyian. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan menarik dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala tentang bahwa musik itu sangat dekat dengan zina, sangat dekat dengan kesyirikan. Saya bacakan perkataan beliau yang menarik. Al-ma'azifu hiya khamrun nufus. Alat-alat musik adalah pemabuk bagi jiwa. Taf'alu bin nufus a'zama mimma taf'alu hummayal qu'us. Pengaruhnya terhadap jiwa bahkan lebih besar daripada pengaruh panasnya minuman yang memabukkan. Fa idza sukkiru bil aswat halla fihim syirk. Apabila mereka telah mabuk karena suara-suara tersebut, kesyirikan pun masuk kepada mereka. Wa malu ilal fawahish wa ilal zulm. Lalu mereka condong kepada perbuatan-perbuatan keji, yaitu perzinahan dan kezaliman. Fayusyrikun wa yaqtuluna an-nafsa allati harramallah wa yaznun. Sehingga mereka melakukan kesyirikan, membunuh jiwa yang Allah haramkan dan berzina. Dan
haula'i thalath mawjudun katsiran fi ahli sama'il ma'asi. 3 perkara ini, kesyirikan, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, dan perzinahan, 3 perkara ini sering sekali terdapat di dalam orang-orang yang suka mendengar musik. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Beliau juga mengatakan bahwa wa ma aqwa ma yuhayyijul fahisha bil aswatil mutarribah. Di antara yang paling kuat membangkitkan perbuatan keji adalah syair-syair tentang cinta dan kekejian yang dilantunkan dengan suara yang merdu. Kama qala ba'dus salaf, al-ghina ruqyatuz zina. Sebagaimana sebagian ulama salaf berkata, nyanyian adalah ruqyah, pemancing zina. Nyanyian adalah pemancing zina. Maka ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali ke kemudian penulis berkata tadi pada yang kelima, yaitu yaqulu Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, adlaltu ba'iran li yawm Arafah fa kharajtu atlubu fa ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waqifan ma'an nas bi Arafah fa qultu hadha min al-hums fama sya'nuhu hauna. Jubair bin Mut'im berkata, aku kehilangan seekor untaku pada hari Arafah, maka aku keluar mencarinya. Lalu aku melihat Nabi Muhammad SAW sedang wukuf bersama manusia di Arafah. Maka aku berkata, orang ini termasuk kaum Hums. Lalu mengapa ia berada di sini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan Al-Hums maksudnya adalah kaum Quraisy dahulu dikenal sebagai Al-Hums, yaitu kelompok yang merasa memiliki kedudukan khusus dalam ibadah haji. Mereka biasanya tidak keluar ke Arafah sebagaimana jamaah haji lainnya. Sehingga Jubair bin Mut'im heran ketika melihat Nabi Muhammad SAW berada di Arafah bersama manusia. Artinya gini, ini kisahnya tentang haji. Orang-orang Quraisy itu mereka punya kesombongan. Kami enggak mau ke Arafah. Kami berhaji wukufnya hanya sampai Muzdalifah. Sedangkan manusia-manusia lain selain suku Quraisy, mereka harus ke Arafah. Mereka harus ke Arafah. Nah, Jubair bin Mut'im melihat Nabi Muhammad SAW, beliau kan orang Quraisy. Nabi Muhammad SAW orang Quraisy. Tetapi kenapa sampai wukufnya di Arafah? Padahal orang-orang Quraisy lain wukufnya hanya di Muzdalifah. Nah itu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yatamayyazuna bidzalika an sairin nas. Fawaffaqahu Allah Subhanahu wa taala nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lis-shawab qabla al-bi'tsati an-nubuwah. Makanya ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, petunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berada di atas kebenaran sebelum beliau diutus menjadi nabi. Maksudnya hajinya yang benar adalah sampai mana? Arafah. Tidak seperti orang-orang Quraisy yang mereka hanya sampai Muzdalifah. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian selanjutnya yang kelima, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'rufan bis-sidq falam yashhad alaihi marratan wahidah bil kadhib. يؤكد هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد الصفا فهتف يا صاحبه فقالوا من هذا فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم
in akhbartukum anna khailan takhruju min safhi hadzal jabal akuntum musaddiqiyyan qalu ma jarrabna 'alaika kadhiban qala fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid fahum huna yaquluna fi mashhadin 'azim ma jarrabna 'alaika kadhiban bal anta ma'rufun bisidqi min sigharik, yang artinya yang keenam termasuk daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan kejujuran. Tidak pernah berdusta. Tidak pernah sekalipun disaksikan beliau berdusta. Hal ini dikuatkan sebuah peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa. Ya, naik ke Bukit Safa. Dan ini hadis riwayat Bukhari ya. Naik ke Bukit Safa, lalu beliau berkata kepada orang-orang Quraisy, "Wahai kaumku, kesinilah kalian." Lalu mereka berkata, "Siapa ini?" Kemudian mereka akhirnya berkumpul bahwa karena itu yang memanggil adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu, dan ini ceritanya Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Bagaimana menurut kalian? Apa pendapat kalian? Jika aku mengabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda yang akan keluar dari lereng gunung ini. Akan ada pasukan berkuda yang keluar dari lereng gunung ini. Maka apakah kalian membenarkanku?" Nah, yang menjadi inti pembicaraan di sini adalah ketika orang-orang Quraisy menjawab, "Ma jarrabna 'alaika kadziban." Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Nah, ini termasuk penjagaan Allah terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah berbohong. Beliau senantiasa berkata jujur. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian sebelum datangnya azab yang keras." Nah, ini mulai Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mulai seakan-akan ada semacam isyarat bahwa beliau orang yang diberikan wahyu oleh Allah untuk memberi peringatan kepada manusia. Maka di sini pada orang-orang Quraisy berkata di tengah orang banyak. Perkataannya, "Ma jarrabna 'alaika kadziban." Kami tidak pernah mendapati engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdusta. Ini menunjukkan bahwa Allah menjaga Rasulullah SAW dari mulai kecil sampai berumur 40 tahun tidak pernah dikenal dengan berdusta. Nah, itulah 6 riwayat yang dibawakan oleh penulis yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari keburukan-keburukan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu penulis membawakan beberapa pelajaran dari pembahasan ini. Pelajaran yang pertama, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat seperti layaknya manusia. Karena beliau memang manusia. Beliau bergaul dengan kaumnya, beliau berinteraksi, bermuamalah dengan kaumnya, merasakan apa yang dirasakan oleh para pemuda, yaitu ingin tahu tadi. Orang kalau lagi malam, kalau lagi dangdutan karena acara pernikahan, apa sih yang ingin dilakukan? Merasakan. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa, tetapi beliau dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini lebih kuat kedudukannya dibandingkan beliau bukan dari manusia. Jadi kalau seandainya beliau manusia, tetapi tetap dijaga oleh Allah, menunjukkan bahwa memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaga Nabi Muhammad SAW dari seluruh penyimpangan. Dari seluruh penyimpangan. Baik itu penyimpangan yang beliau lakukan ataupun orang lain yang ingin berbuat buruk kepada beliau, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah SAW. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita.
Siapa yang ingin dijaga oleh Allah, maka jagalah hukum-hukum Allah pada diri kita. Ihfazillah yahfazka. Jagalah hukum-hukum Allah, yang perintah dikerjakan, yang larangan dijauhi, maka niscaya Allah akan menjaga kita. Semakin dekat seseorang dengan Allah, maka semakin dia akan dijaga oleh Allah. Itu sebuah hal yang menjadi kaedah di dalam hidup. Al-jaza min jinsil amal. Pahala sesuai dengan jenis amal perbuatan. Ketika kita jaga hukum Allah, Allah akan menjaga kita. Ketika kita mengerjakan perintah, menjauhi larangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Al-jaza min jinsil amal. Ganjaran pahala sesuai dengan jenis amal perbuatan. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau di masa mudanya dipenuhi dengan keistimewaan berupa akhlak yang baik dan mulia serta akidah yang benar. Ya, seperti misalkan tidak terbuka aurat, jauh dari konser-konser musik, nyanyian-nyanyian yang melalaikan, tidak pernah minum khamar, tidak pernah menyentuh dalam perkara akidah, tidak pernah menyentuh berhala, tidak pernah bertabaruk dengan berhala, tidak pernah berzina, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa masa muda adalah gambaran masa tua. Ini bagi yang sudah lewat 40 akan sangat mengetahui kebenaran perkataan saya. Masa muda adalah gambaran masa tua. Jika masa tuanya dia tidak berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu. Ini harus ada usaha para ikhwan. Rasulullah SAW bersabda, al-mujahid man jahada nafsah. Seorang yang berjihad adalah seorang yang melawan hawa nafsu. Jadi Imam Al-Qayyim mengatakan bahwa musuh seseorang yang paling berat sebenarnya adalah siapa? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu bagaikan gunung yang sangat tinggi. Musuh yang paling berat sebenarnya adalah dirinya sendiri. Apalagi dalam urusan istiqamah. Ya, susah sekali untuk istiqamah. Ternyata musuhnya yang paling berat adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Maka ini menunjukkan agar kita, kalau kita kan sudah tidak muda lagi, 40 ke atas sudah tidak muda lagi. Apalagi saya hari ini, pas hari ini nih, 49. Pas hari ini. Ya, mau menjelang 50, sudah tidak muda lagi. Maka pada saat itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita sekarang mendidik anak-anak kita agar masa mudanya dibangun di atas ketaatan. Dan itu salah satu dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah, yaitu syabun nasya'a fi ibadatillah. Para pemuda yang tumbuh berkembang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Dan benar-benar beribadah, nuntut ilmu, mengamalkan ilmu, bukan hanya euforia. Bukan hanya euforia, tapi benar-benar menuntut ilmu, mengamalkan ilmu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat dari pelajaran yang kita bisa ambil dari yang disebutkan oleh penulis, bahwa sifat-sifat yang ada di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka inilah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, sifat-sifat tersebut pun beliau masih jaga. Nah, ini pelajarannya adalah bagi seorang pendakwah, maka hendaklah dia senantiasa menjaga akhlak yang mulia. Dan salah satu akhlak yang mulia adalah berkata jujur, tidak pernah berbohong. Salah satu akhlak yang mulia adalah berkata jujur, tidak pernah berbohong.
Jadi seorang pendakwah harus memiliki akhlak yang mulia sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mulai kecil sudah dikenal dengan akhlak yang mulia, berkata jujur, tidak pernah berbohong. Yang kelima, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga, dari bab pembahasan ini juga adalah bahwa sebenarnya mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut perasaan tidak suka terhadap apa yang disukai oleh para pemuda. Ya, dari mulai kecil Rasulullah SAW sudah benar-benar memang lurus. Tetapi beliau juga ada perasaan ingin seperti pemuda-pemuda lainnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah akhirnya tampak keistimewaan Nabi Muhammad SAW, karena meskipun beliau menginginkan sebagaimana pemuda, maka tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya apa para Bapak Ibu saudara-saudari? Sering-seringlah mohon petunjuk kepada Allah. Apalagi kita di zaman sekarang para pemuda, subhanallah. Saya kemarin dengar Fadilat Syekh Abdul Razak menangis. Salah satu sebabnya kata beliau, di zaman sekarang anak-anak muda harus banyak-banyak yang mengasihinya, yang menemaninya, yang tidak menjudge-nya. Harus benar-benar banyak orang-orang yang membimbingnya, mendoakannya. Kenapa? Karena kata beliau, di zaman kita ini zaman yang sangat dimudahkan untuk bermaksiat. Maka untuk para orang tua, jangan sampai berinteraksi dengan anak-anak muda dengan kekerasan. Tetap tegas, akan tetapi penuh dengan kelembutan. Sering-sering mendoakan anak, sebagaimana Rasulullah SAW ketika ada seorang pemuda yang minta izin untuk berzina, maka beliau mengatakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya, kemudian bersihkan hatinya, kemudian jaga kemaluannya. Maka sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari, untuk anak-anak kita yang masih muda itu umur berapa Ustaz? Umur 15 sampai 35. Umur muda umur 15 sampai 35. Itu masih muda, maka yang diperlukan adalah kesantunan, kelembutan, kasih sayang, bimbingan, bukan vonis. Tetapi yang diperlukan adalah kebersamaan, tetapi tetap tegas. Tidak kemudian melalaikan, meremehkan. Karena kita di zaman yang para pemuda sangat mudah dimudahkan ataupun dibukakan sarana untuk bermaksiat, sangat mudah. Adapun bagi yang berumur 35 ke 50, ini disebut oleh Imam Ibnul Jauzi sebagai umur kuhul. Kuhul itu umur matang. Umur matang, maka teruslah berusaha memperbaiki diri. Karena di umur matang inilah nanti kebiasaan seseorang saat masa tua. Masa tua itu umur 50 sampai 60. 60 sampai 80 super tua. Ya. 50 sampai 60 umur tua. Maka umur tua itu sudah merupakan kebiasaan akumulasi dari umur 15 sampai umur 50. Kebiasaan itu akan susah dirubah. Maka bagi siapa yang berumur matang, al-kuhul 35 sampai 50, maka pada saat itu teruslah perbaiki diri. Biasakan kebiasaan-kebiasaan baik, terutama saat sendirian.
terutama saat sendirian. Kebiasaan-kebiasaan baik. Kemudian pada ikhwah yang keenam, yang terakhir di dalam bab ini atau pembahasan ini adalah pelajarannya para ulama rahimahumullah ta'ala mengingkari riwayat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menghadiri acara-acara kaum musyrikin. Mereka menjelaskan bahwa tidak ada satupun riwayat tentang hal itu yang sahih. Para ulama mengingkari akan hal ini. Tetapi Al-Qadhi Iyad, seorang ulama Islam abad ke-5 Hijriah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang Quraisy telah menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam tuduhan. Mereka ada-adakan tuduhan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir dari umat lain juga menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam celaan, sebagaimana yang Allah sebutkan atau nukilkan oleh para perawi kepada kita. Namun kita tidak mendapati semua itu celaan terhadap seorang nabi karena ia dahulu pernah meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka, atau celaka karena ia dahulu mencela perbuatannya sendiri, yaitu meninggalkan sesuatu yang sebelumnya pernah ia lakukan bersama. Maksudnya gini pada ikhwah, Allah menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak pernah ada dalam sejarah Nabi itu dicela dengan perbuatan yang buruk. Kamu dulu juga penyembah berhala. Sekarang kamu mengajak kepada tauhid. Kamu dulu juga ikut minum khamr, lalu sekarang kamu mengajak kepada akhlak yang baik, tidak minum khamr, tidak mendengar musik, nyanyian, berzina, dan seterusnya, berjudi. Jadi benar-benar Nabi Muhammad SAW tidak pernah ada riwayat yang bisa dijadikan sebagai celaan oleh orang-orang musuh-musuh Islam, baik itu orang musyrik Quraisy di zaman Rasul SAW ataupun orang-orang kafir di zaman sekarang. Nggak pernah ada. Antum lihat saja, semua yang mencela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela dari kebiasaan buruk yang pernah dimiliki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau, ini menunjukkan apa? Karena beliau tidak pernah melakukan keburukan tersebut. Nah, ini pelajaran yang sangat luar biasa bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada seorang yang bisa mencela Rasulullah SAW dari kebiasaan buruk beliau yang dulu. Paham maksud saya? Tidak pernah ada orang yang bisa mencela Rasulullah SAW dari kebiasaan buruk yang dulu. Karena beliau memang tidak pernah mengerjakan keburukan dari mulai dahulu, dari mulai muda, anak-anak sampai beliau meninggal. Nah, alhamdulillah selesai Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pasal yang pertama. Ya, selesai pasal yang pertama dari pembacaan kitab Fiqhus Sirah, yaitu pasal dari mulai lahir sampai sebelum diutus menjadi nabi dan rasul. Insyaallah taala kita akan masuk kepada pasal yang kedua. Penulis berkata, Al-Faslu Tsani Fiqhus Sirah min al-Bi'tsah ila hijratil Habasyah. Tamhidun fi khalwatihi wa ta'abbudihi qubailal bi'tsah. Pasal yang kedua yaitu fikih sejarah Nabi dari mulai diutus beliau menjadi nabi sampai hijrah ke Habasyah. Sampai hijrah ke Habasyah. Nah, di sisa waktu ini saya ingin masuk kepada pendahuluan. Jadi ketika kita sudah mempelajari sejarah kelahiran Rasulullah SAW sampai umur beliau sampai umur beliau 40, sudah kita pelajari itu. Kemudian akhirnya nanti beliau mendapatkan wahyu. Maka ada pendahuluan yang menarik perlu kita bahas. Pendahuluannya adalah fi khalwatihi wa ta'abbudihi sallallahu alaihi wasallam qabail bi'tsah. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, benar-benar sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, beliau dibiasakan oleh Allah, dicintakan oleh Allah untuk senantiasa suka berkhalwat.
suka sendirian, suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca ya beberapa apa yang disebutkan oleh penulis di dalam kitabnya ini. Baru nanti kita akan bahas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, maka beliau diberikan irhasat. Irhasat itu adalah kejadian-kejadian yang merupakan tanda-tanda kenabian datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita bahas sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu pendahuluan, sebagaimana sudah saya katakan tadi, pendahuluan tentang apa yang Rasulullah SAW lakukan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yaitu berkhalwat. Khalwat itu menyendiri dan berta'abbud, beribadah, atau dalam bahasa hadisnya bertahannus, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Lamma danat bi'tsatur Rasul sallallahu alaihi wasallam intashara fil anna Allah Subhanahu wa ta'ala sayab'atsu nabiyyan fi hadzal zaman. Ketika sudah mau mendekati diutusnya Rasulullah SAW menjadi nabi dan rasul, maka dengan takdir Allah tersebar di tengah umat manusia bahwa Allah akan mengutus seorang nabi di zaman ini. Nanti ada memang sebabnya. Ya. Wa anna dhuhurahu qad qarib, dan bahwa penampakan nabi ini sudah mendekat waktunya. Fakanatil ummah allati laha kitabun ta'rifu dzalika min kitabi. Ini sebabnya. Kenapa kabar itu sudah tersebar? Karena ada umat-umat yang diberikan kitab, seperti umat Yahudi ada kitab Taurat, umat Nasrani ada kitab Injil. Semua kitab-kitab itu memberitahukan tentang kabar ada nabi terakhir yang akan diutus. Nah, makanya tersebar di tengah manusia bahwa ada nabi terakhir yang akan diutus. Wallati laysa laha kitabun tara fil ayatil munzira ma tastadillu bihi ala qurbi hadzal mab'ats. Adapun umat manusia yang enggak punya kitab, seperti kaum musyrik Quraisy, kaum Arab jahiliyah, mereka enggak punya kitab. Mereka tahu dari mana? Maka mereka melihat dari tanda-tanda yang ada di alam semesta ini, yang menunjukkan akan dekatnya pengutusan seorang nabi ini. Baik. Penulis berkata, qala Ibnu Ishaq wa kanatil akhbar al-ahbar min al-yahud wal ruhban min an-nasara wal kuhan min al-arab qad tahaddatsu bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla mab'atsih. Lamma taqaraba zamanu amma al-ahbar min al-yahud wal ruhban min an-nasara fabima wajadu fi kutubihim min sifatihi wa sifati zamanihi wa ma kana min ahdi anbiya'ihim ilaihim fihi wa amma al-kuhan min al-arab فأتتهم به الشياطين من الجن فيما تسترق من السمع وكان الكاهن الكاهنة لا يزال يقع منهما ذكر بعض أموره لا تلقي العرب لذلك فيه بالا حتى بعثه الله تعالى ووقعت تلك الأمور التي كانوا يدركونها فعرفوها. Yang artinya seorang ahli sejarah bernama Ibnu Ishaq yang mempunyai kitab sejarah Nabi. Ibnu Ishaq mempunyai kitab sejarah. Beliau bercerita, para ulama Yahudi dan juga para rahib Nasrani, bahasa kita pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani, dan juga para dukun Arab telah membicarakan perkara Rasulullah SAW sebelum beliau diutus karena zaman yang telah dekat. Ya, nah, ulama Yahudi ini dan juga rahib Nasrani ini dan para mengetahui hal itu dari mana? Dari kitab mereka. Sebagaimana sudah saya sebutkan, yaitu dari kitab Taurat dan dari kitab Injil. Bahwa di dalam kitab Taurat tersebut menyebutkan sifat Nabi Muhammad SAW, kemudian sifat zaman yang diutus Nabi Muhammad SAW di dalamnya, itu ada dalam Taurat dan Injil. Nah, orang-orang Arab dari mana mereka tahu? Dari dukun-dukun mereka.
Ya, orang-orang Arab tahu dari dukun-dukun mereka. Nah, si dukun ini tahu dari mana? Dari syaitan, jin yang datang kepada mereka, yang mendengar berita langit. Kan ada hadis tentang berita langit bahwa jin-jin itu bertumpuk-tumpuk. Jin-jin bertumpuk-tumpuk, kemudian setelah itu memberitahukan, mendapatkan kabar dari langit, lalu memberitahukan kepada bawahnya, memberitahukan kepada yang di bawahnya. Sebelum sampai kepada yang di bawahnya, kadang ada meteor yang menembaknya sehingga beritanya tidak sempurna. Nah, berita yang tidak sempurna tersebut sampai kepada telinga dukun. Makanya kadang-kadang dukun cuma tahu berita, oh nanti ada pesawat merah yang jatuh. Kapan? Pesawat apa? Rinciannya dia nggak tahu. Karena dia dapat berita cuma secuil saja. Nah, dari situlah orang-orang Arab mengetahui, yaitu dari dukun. Dukun dapatkan berita dari jin-jin. Jin-jin dapatkan berita dari langit. Karena mereka mencuri berita langit. Nah, begitu maksudnya. Kemudian penulis berkata, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menariknya adalah orang-orang Arab dahulu mereka tidak begitu perhatian dengan berita-berita dari dukun ini. Sampai kejadian Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, baru mereka mengingat kembali, oh ini ternyata sudah ada beritanya sebelum ini. Baru mereka ngeh, bahasa kita, baru mereka sadar, oh ternyata memang ada beritanya sebelum. Nah, فمن الأمور التي تحدث بها اليهود والنصارى إخبارا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهوديا من جيران بني عبد الأسهل في المدينة حدثهم عن البعث والحساب والميزان والجنة والنار فاستنكروا ذلك وطالبوه بآية ذلك فقال نبي مبعوث من نحو هذه البلاد وأشار بيده إلى مكة واليمن. Nah, di antara perkara yang dibicarakan oleh orang Yahudi dan Nasrani tentang kabarnya Rasulullah SAW adalah, yaitu ada seorang Yahudi dari keturunan Abdul Ashhal, yang ada di Madinah. Ia pernah berbicara tentang, oh nanti itu akan ada hari kebangkitan, akan ada hari hisab, akan ada timbangan atas amal, akan ada surga dan neraka. Karena mereka kan punya kitab, di dalam kitab-kitab suci kan disebutkan itu. Nah, orang-orang yang mendengar dari Yahudi yang dari Bani Abdul Ashhal ini mengingkari, mana ada yang begitu? Kalau ada, coba buktikan. Nah, orang Yahudi dari Bani Abdul Ashhal ini mengatakan salah satu buktinya adalah bahwa akan ada Nabi yang diutus dan dia menunjuk ke arah Mekah dengan tangannya. Akan ada Nabi diutus dari arah sini, yaitu menunjuk ke Mekah dan Yaman. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini disebutkan di dalam kitab Ibnu Ishaq, ya. Kemudian Ibnu Hisham, ya, merupakan kitab As-Sirah Nabawiyah, kitab sejarah Nabi yang paling luas, ya, sejarah Nabi yang paling luas. Baik. Kemudian kita lanjut apa yang disebutkan oleh penulis. Lalu penulis berkata, وقصة ابن الهيبان الذي قدم من الشام إلى المدينة قبيل البعثة بسنين وقال لليهود في المدينة إن سبب قدومه توقع خروج نبي فيتبعه ودعا اليهود إلى اتباعه. Yang artinya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu kisah Ibnu Al-Hayban, seorang Hayban. Dia datang dari Syam, Suria, Palestina, Yordania, ya, Libanon sekarang. Datang dari Syam ke kota Madinah. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul 2 tahun. 2 tahun sebelum diutus, dia sudah datang ke kota Madinah. Dia berkata kepada kaum Yahudi yang ada di kota Madinah, bahwa sebab kedatangannya ke sini adalah karena diperkirakan keluarnya seorang Nabi. Dan ia akan mengikutinya. Dan ia mengajak kepada kaum Yahudi agar mengikutinya. Ini kisah yang kedua. Jadi kisah yang pertama tadi, kisah seorang Yahudi dari Bani Abdul Ashhal. Bani Abdul Ashhal yang mengatakan bahwa
nanti kita ini akan ada hisab, akan ada timbangan, akan ada surga neraka. Kemudian orang Yahudi nggak percaya, masa sih ada begitu? Nah, kalau kalian tidak percaya, maka ada tandanya. Tandanya adalah seorang nabi yang akan diutus, ditunjuk ke arah Mekah dan Yaman. Itu kisah pertama. Kisah yang kedua ini, kisah Ibnul Hayyaban. Kisah ini mengatakan bahwa ada seorang Yahudi dari mana? Dari Syam datang ke kota Madinah. Kemudian ia berkata kepada Yahudi yang ada di kota Madinah, sesungguhnya sebab datangnya dia ke kota Madinah ini adalah perakiraan bahwa akan ada seorang nabi yang diutus dan ia akan mengikutinya. Dan ia mengajak kaum Yahudi untuk mengikuti nabi tersebut. Ini kisah yang kedua. Wa qissatu Salman al-Farisi alladhi jaa min biladi Faris yabhathu 'anid din hatta dallahu al-ahbar ala makani bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qurbi zamaniha. Kisah yang ketiga adalah kisah Salman al-Farisi, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Salman ini sangat menarik untuk dibahas. Dan ini menunjukkan bahwa hidayah memerlukan usaha. Hidayah memerlukan usaha. Salman al-Farisi berasal dari Persia. Dan beliau sangat dicintai oleh ayahnya. Dan keluarga beliau adalah keluarga Majusi, agamanya Majusi, yaitu penyembah api. Dan ayah dari Salman sangat menjaga Salman agar tidak berpindah agama. Suatu hari Salman radhiyallahu anhu yang waktu itu masih musyrik mengikuti kegiatan ibadah di gereja. Maka disitulah timbul pertanyaan besar, yaitu pertanyaannya adalah agama manakah yang paling benar? Pertanyaannya, agama manakah yang paling benar? Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Salman mengutarakan keinginannya kepada ayahnya bahwa ia akan memeluk agama Nasrani, maka ayahnya mengekangnya, tidak boleh bergaul. Tapi Salman radhiyallahu anhu tetap meninggalkan rumah dan negerinya demi mencari kebenaran. Pertama ia pergi ke Syam, berguru kepada seorang pemuka Nasrani. Ternyata guru pertamanya tersebut adalah orang yang buruk. Buruknya apa? Dia ngumpulin harta untuk dirinya sendiri. Maka setelah guru itu meninggal, Salman radhiyallahu anhu mencari kebenaran. Dan beliau tidak ingin mendapatkan guru seperti guru sebelumnya. Setelah itu beliau bertemu dengan orang-orang soleh dari ahli kitab. Maka setiap kali beliau duduk di sebuah guru tersebut mau meninggal. Dan ketika mau meninggal, Salman al-Farisi berkata kepada gurunya, kepada siapakah aku berguru? Engkau wasiatkan kepada siapa aku berguru? Maka akhirnya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Salman al-Farisi radhiyallahu anhu melakukan perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain. Dari Irak, kemudian dari Syam tadi kemudian ke Irak, kemudian ke Yaman dan seterusnya. Sampai akhirnya beliau datang ke kota Madinah, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau mendapati bahwa salah satu tanda kenabian dan nabi yang membawa agama yang paling benar adalah beliau diutus di kota yang banyak kurmanya. Kemudian beliau menerima hadiah tapi tidak menerima sedekah.
Kemudian di antara kedua pundaknya terdapat tanda kenabian, dan itu beliau Salman Al-Farisi dapati dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bagaimana seorang yang ingin mendapatkan petunjuk, maka dia akhirnya benar-benar mendapatkan petunjuk. Harus berusaha memang untuk mendapatkan petunjuk tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ya. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, maka ia akan mendapatkan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Harus ada perjuangan. Bayangkan, Salman dari Persia, Iran sekarang, kemudian ke Syam, kemudian ke Mosul, Mosul itu Irak, kemudian ke Nasibin, yaitu dekat Turki, kemudian ke Amuriyah, Amuriyah juga dekat Turki sekarang. Baru setelah itu ke Wadil Qura, yaitu di Jazirah Arab. Baru setelah itu ke kota Madinah. 7 daerah beliau dapat. Semuanya untuk mencari agama yang paling benar, dan akhirnya beliau menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salman minna ahlul bait." Ya. Artinya Salman dari kita. Beliau termasuk daripada ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memuji Salman sebagaimana disebutkan di dalam hadis, "Lau kana al-imanu 'inda Thuraya lana lahu rijalun min haula." Yang artinya sebagaimana kalau seandainya iman itu ada di bintang-bintang di atas, maka niscaya akan bisa didapati oleh Salman Al-Farisi karena perjuangannya untuk mendapatkan petunjuk hidayah. Ini salah satu keistimewaan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nah, kita lanjut kepada apa yang disebutkan oleh penulis tadi. Penulis berkata bahwa qissatu Salman Al-Farisi alladhi ja'a min biladi Faris yabhathu 'anid din hatta dallahu al-ahbar ala makani bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qurbi zamaniha. Yang artinya kisah Salman Al-Farisi yang datang dari negeri Persia, Iran sekarang, untuk mencari agama yang benar, hingga para ulama ahli kitab menunjukkan kepadanya tempat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dekatnya masa kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Lalu penulis berkata, "Wa qubaila bulughin Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 sanah hubbiba ilaihi al-khalwah." Nah, ini yang kita ingin bahas. Yang artinya Rasulullah menjelang usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai 40 tahun, beliau disukakan kepada beliau khalwat. Khalwat artinya adalah menyendiri. Wa dzalika lima fil khalwati min safa'in nafs wa hudu'il bal wa tafakkuri fi malakutillah wa 'azimi khalqih wa jalil qudratihi fa kana yakhlu bi ghari Hira fi Ramadan min kulli 'am. Yang artinya, kenapa beliau disukakan kepada khalwat, yaitu menyendiri? Karena di dalam khalwat itu terdapat ketenangan jiwa, kemudian ketenteraman pikiran, kesempatan untuk merenungi kerajaan Allah, merenungi keagungan ciptaan Allah, serta merenungi kebesaran kekuasaan Allah. Maka akhirnya beliau disukakan kepada beliau untuk menyendiri di sebuah gua. Gua namanya Gua Hira, yang berada di puncak gunung An-Nur. Puncak gunung An-Nur. Dan beliau disukakan untuk berkhalwat ini di setiap bulan Ramadan, setiap tahunnya. Kemudian penulis berkata, "Wa inna ma kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbul khala'a wal infirad 'an qaumi lima yarahu 'alaihi min ad-dhalal mubin min ibadatil awthan was sujudi laha." Rasul sallallahu alaihi wasallam menyukai kesendirian dan menjauhi sementara dari kaumnya. Salah satu penyebabnya adalah karena beliau melihat kaumnya ini berada di dalam kesesatan yang nyata. Salah satu kesesatan yang nyata adalah menyembah berhala.
sujud kepada berhala, maka dicintakan kepada beliau untuk suka bernyendiri. Wa qawiyat mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam lil khalwah 'inda muqarabati iha'illahi lahu wa idza 'ada min mujawaratihi bada'a bit tawafi bil bait thumma insarafa ila manzilihi. Nah, ini menarik. Kecintaan beliau kepada khalwat menyendiri itu semakin kuat saat mau turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sudah semakin dekat. Apabila beliau kembali dari masa menyendiri, beliau memulai dengan tawaf ke Baitullah, kemudian baru pulang ke rumahnya. Jadi semakin dekat diutus menjadi Nabi dan Rasul, maka semakin beliau suka berkhalwat. Semakin banyak khalwat beliau di Gua Hira. Kalau sudah turun dari Gua Hira, maka yang pertama kali beliau lakukan tawaf dulu di Ka'bah, baru pulang ke rumah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti akan ada pembicaraan dari para ulama rahimahumullah taala tentang bagaimana sebenarnya ibadah yang dilakukan oleh Nabi saat berkhalwat. Apa saja ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Nabi saat berkhalwat. Di sini saya ingin menyinggung sebagian orang melakukan khalwat, seperti sebagian yang sibuk menjalani agama ala tasawuf. Menjalani agama ala tasawuf. Di dalam ritual ajaran tasawuf ada istilah berkhalwat, uzlah, berkhalwat dan beruzlah. Saya dulu punya guru beruzlah. Selama 40 hari tidak keluar rumah, tidak keluar rumah. Maka ini tidak benar. Karena kan dia sebagai laki-laki harus sholat berjamaah, sebagai laki-laki harus sholat Jumat. Ini kelakuan dan sikap yang tidak benar. Ini para ikhwah. Sekarang kita baca, waqad ta'addadat al-aqwal fi kayfiyat ta'abbudi hadhihi al-muddah. Yang artinya, dan telah banyak pendapat-pendapat dari para ulama rahimahullah ta'ala bagaimana bentuk ibadah Nabi Muhammad SAW pada masa tersebut. Yang pertama, qala az-Zurqani atau Zarqani fi Syahril Mawahib, lam ya'ti tasrihun bi sifati ta'abbudihi bi Hira. Yang artinya, berkata Az-Zarqani dalam kitab Syarh Al-Mawahib, tidak ada keterangan yang tegas tentang sifat ibadah Rasulullah SAW saat di Gua Hira. Kemudian fa yuhtamal annahu utliqa 'ala al-khalwah bi mujarradiha ta'abbudan fa inna al-i'tizala 'anil nas wa la siyama man kana 'ala batil ibadah. Wa an ibn al-Murabit wa ghairihi kana yata'abbadu al-fikr wa hadha 'ala qaul jumhur. Yang artinya bahwa sebagian mengatakan bahwa ada kemungkinan yang dimaksud dengan ibadah khalwat itu sendiri adalah ya sudah berkhalwat menyendiri, itulah yang dianggap sebagai ibadah meskipun nggak ngapa-ngapain. Berkhalwat menyendiri itulah yang dianggap sebagai sebuah ibadah. Ini pendapat yang pertama. Sebab kenapa? Karena beliau menjauh dari manusia, terutama orang-orang yang di atas kebatilan, dan menjauhi dari kebatilan ini adalah sebuah ibadah. Jadi kita seakan-akan pendapat pertama ini mengatakan sudah nggak perlu untuk membicarakan bagaimana ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting beliau waktu itu menyendiri, tujuannya adalah untuk apa? Untuk menjauhi kebatilan. Nah, menjauhi kebatilan ini adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian adapun pendapat yang kedua yang dikatakan oleh Ibnu Al-Murabit dan juga yang lainnya, bahwa Nabi Muhammad SAW dahulu beribadah dengan bertafakkur. Jadi ibadahnya saat berkhalwat adalah tafakkur, bertafakkur, memikirkan kebesaran kekuasaan Allah, memikirkan kesempurnaan ciptaan Allah, memikirkan
nikmat-nikmat Allah Subhanahu. Dan inilah pendapat jumhur. Jadi kalau ada yang bertanya, ibadahnya Nabi saat beliau berkhalwat di Gua Hira apa? Maka menurut pendapat jumhur, tafakkur, bertafakkur. Adapun menurut pendapat yang lain, yaitu ya sudah menyendiri saja, menyendiri dari sebuah kebatilan. Maka ini termasuk daripada ibadah. Baik. Kemudian penulis membawakan beberapa perkataan para ulama. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad ikhtalafa al-ulama fi ta'abbudi alaihi salatu wasallam qabla al-bi'tsah. Hal kana ala syar'in am la? Wa ma dzalika syar'? Fa qila syar'u Nuh wa qila syar'u Ibrahim wa huwa al-ashbahu al-aqwa. Wa qila Musa wa qila Isa wa qila kullu ma thabata annahu syar'un indahu ittaba'ahu wa amila bihi. Imam Ibnu Katsir berkata, para ulama berbeda pendapat tentang ibadahnya Rasulullah SAW saat berkhalwat di Gua Hira. Ya, ada yang mengatakan bahwa beliau beribadah dengan syariatnya Nabi Nuh. Ada yang mengatakan bahwa beliau beribadah dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Ada yang mengatakan beliau beribadah dengan syariatnya Nabi Musa. Ada yang mengatakan beliau beribadah dengan syariatnya Nabi Isa. Ya. Ada pula yang mengatakan setiap perkara yang telah tetap sebagai syariat di sisi beliau, maka beliau mengamalkannya. Wallahu alam, pendapat yang dikuatkan dalam pertemuan ini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Sebagaimana firman Allah, anittabi' millata Ibrahim hanif. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik. Itu dulu yang bisa disampaikan. 15 menit untuk sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin disampaikan, apa yang ditanyakan, wallahu alam. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas kesempatan pada pagi hari ini. Bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Ada pertanyaan Ustaz dari umat. alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mau Ibu. bertanya, apakah mengikuti cara-cara ritual agama sebelah umpamanya macam lonceng macam bunyi-bunyi gitu bisa disebut keluar dari salaf? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Termasuk di dalam perkara yang merupakan sulbul aqidah, inti aqidah agama Islam adalah al-wala wal bara. Al-wala artinya loyal terhadap Islam, yang maknanya adalah mencintai Islam dan kaum muslimin. Al-bara artinya disloyal kepada selain Islam, membenci akidah kekufuran, membenci orang-orang kafir karena kekufurannya dan kesyirikannya. Itu adalah inti dasar akidah seorang muslim. Dari inti dasar akidah seorang muslim ini timbullah keharaman untuk bertasyabbuh dengan orang-orang kafir. Untuk bertasyabbuh dengan orang-orang kafir. Dan keharaman dan diwajibkan untuk berlepas diri dari kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihi salam bahwa Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, sebagaimana dalam ayat laqad kana fi Ibrahim, sebentar saya carikan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanah
sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian fi Ibrahim walladzina ma'ah, pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Apa suri tauladannya? Suri tauladannya yang saya sebutkan tadi, yaitu loyal hanya kepada Islam dan kaum muslimin, kepada tauhid, kepada keikhlasan, kepada iman, dan disloyal, benci, berlepas diri kepada kesyirikan dan orang-orang musyrik. Idh qalu liqaumihim, yaitu ketika Nabi Ibrahim AS berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah, yang artinya kami mengingkari kekufuran kalian dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ayat ini merupakan dalil yang begitu tegas tentang diharamkannya seseorang menyerupakan diri dengan kebiasaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dan juga ayat yang lain yang menunjukkan bahwa kita diharamkan untuk menjadikan orang-orang musyrik, orang-orang kafir sebagai saudara, sebagai yang dicintai, sebagai orang yang selalu ingin dekat dengannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengambil musuh Allah, musuhku yaitu musuh Allah, dan musuh kalian menjadi teman-teman setia yang kalian sampaikan kepada mereka berita-berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil juga yang menunjukkan bahwa kita wajib loyal hanya kepada Islam dan kaum muslimin, dan kita wajib berlepas diri, membenci kepada kesyirikan, kekufuran, dan orang-orang musyrik serta orang-orang kafir karena kesyirikan dan kekufuran mereka. Dan diharamkan bagi kita untuk menyerupakan diri dengan orang-orang musyrik dan kafir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut. Dan bagian dari kaum tersebut, menyerupakan diri yang dimaksud adalah menyerupakan diri dalam perkara-perkara yang khusus yang mereka miliki. Tidak diperbolehkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang khusus yang dimiliki oleh orang-orang kafir, baik dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlaknya. Bahkan termasuk di dalamnya pakaian. Jika itu khusus dimiliki oleh orang kafir, diharamkan kita untuk menyerupakan diri dengannya. Dan siapa yang melakukan hal tersebut dari kaum muslimin, maka wajib dinasihati, wajib ditegakkan hujjah. Sesudah dinasihati,
Maka kita sebagai seorang rakyat, tugas kita menasihati. Adapun memvonis, maka itu dikembalikan kepada para ulama dan para penguasa. Kita hanya mengatakan bahwa perbuatan hal tersebut menyerupakan diri dengan orang selain Islam, dan itu diharamkan dan dosa besar, dan dikhawatirkan menyebabkan keluar dari agama Islam. Karena hadis yang saya sebutkan tadi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, aqallu ahwalihi tahrimu at-tashabbuhi bihim. Maka pemahaman yang paling rendah dari hadis tersebut adalah haramnya menyerupakan diri dengan orang-orang musyrik kafir. Meskipun seharusnya dihukumi kufurnya al-mutasyabbih bihim, meskipun seharusnya dihukumi kafirnya orang yang menyerupakan diri dengan mereka. Jadi kalau seandainya tidak ingin dikatakan kafir, maka minimal itu haram, dosa besar. Meskipun aslinya sebenarnya kufurnya orang yang menyerupakan diri dengan orang-orang musyrik. Saya tidak berbicara pada satu kasus, tapi saya menyebutkan sebuah kaedah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala tentang hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Ya, maka dia bagian dari kaum tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat perkataan Ibn Taimiyah, saya bacakan ya. Hadzal hadits aqallu ahwalihi an yaqtadhiya tahrim at-tashabbuhi bihim. Yang artinya hadis ini derajat yang paling rendah keadaannya adalah mengkonsekuensikan keharaman menyerupakan diri dengan orang-orang kafir musyrik. Wa in kana zahiruhu yaqtadhi kufral mutashabbihi bihim. Meskipun sebenarnya secara nampak jelasnya menyerupakan diri dengan orang musyrik kafir mengkonsekuensikan kufurnya orang yang menyerupakan diri dengan mereka. Kufurnya orang yang menyerupakan diri dengan mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, "Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa yang berpaling dari mereka, dari kalian, siapa yang berpaling kepada mereka dari kalian, maka ia bagian dari mereka. Maka ia bagian dari mereka. Kemudian beliau juga mengatakan, wa huwa nadhiru ma sanadhkuru an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma annahu qala. Dan ini seperti apa yang akan kita sebutkan bahwa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi, berkata, man bana bi ardil musyrikin wa sana'a nayruzahum wa mahrajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamuta husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Barang siapa yang membangun di tanah orang-orang musyrik dan membuat nayruzahum, nayruz itu adalah kebiasaan-kebiasaan mereka dalam ibadah mereka, wa mahrajanahum, dan pesta-pesta mereka, dan menyerupakan diri dengan mereka sampai mati, maka ia akan dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat. Dikumpulkan pada hari mereka sampai hari kiamat. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya nasihatkan kepada siapa saja yang menyerupakan diri dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, baik dalam akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak,
maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikhawatirkan menyebabkan kepada kekufuran, kesyirikan, sebagaimana penjelasan hadis tadi. Nah, adapun yang ibu tanyakan tentang seorang melakukan apa istilahnya, perenungan dengan memakai lonceng, maka yang seperti ini jelas-jelas menyerupakan diri dengan orang-orang musyrik dan diharamkan dalam agama Islam, dan itu termasuk perbuatan dosa besar, dan diwajibkan pelakunya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita mendoakan sesama kaum muslimin untuk senantiasa mendoakan agar saling di atas, agar selalu di atas akidah yang benar, dijauhkan dari syubhat. Sesungguhnya dalam agama Islam telah terdapat syariat untuk mendapatkan ketenangan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah seseorang akan mendapatkan ketenangan. Seseorang dengan membaca Al-Quran, dan afdhalul dzikr Al-Quran, seutama-utama zikir adalah Al-Quran, maka hendaknya seseorang memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan mengingat kalian. Ketenangan urusan hati, urusan kalbu, dan kalbu yang menguasainya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inna quluba bani Adam baina asba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati anak Adam di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikan hati itu sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah ketenangan pada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyerupai kebiasaan orang-orang musyrik. Kalau seandainya itu dianggap sebagai sebuah yang mubah, maka perkara mubah asalnya mubah. Akan tetapi ketika itu ada kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, maka diharamkan karenanya. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi jemaah yang bertanya? Dan untuk hal apakah kafir kemudian atau keluar dari Islam, keluar dari barisan ahlus sunnah, apalagi keluar dari manhaj salaf, maka tugas kita menerangkan ilmu yang benar, bukan tugas kita untuk memvonis, menasihati. Ya. Wallahu musta'an. Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati-hati kita. Nah, silakan Ibu jika ada pertanyaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, kalau sebutan ke Ibrahim, ke Nabi Ibrahim itu selalu ada diiringi dengan millati Ibrahim. Nah. Tapi kalau menyebut Rasulullah atau nabi-nabi yang lain, tidak pernah kita dengar sebutan milah atau millati Musa misalnya. Nah ini kenapa Ustadz?
Yang yang kedua, selalu dalam penunjukan mencontoh segala macam, termasuk kesirikan segala macam, selalu yang ditonjolkan lebih banyak kepada Nabi Ibrahim. Padahal kesirikan itu sendiri muncul pada saat Nabi Nuh pertama kali. Ya Ustadz, ini yang saya ingin ketahui. Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya kalau kita tilik dari bahasa Arab, ada kata al-millatu, kemudian ada kata ad-dinu. Dan apa bedanya kata al-millah dengan ad-din? Jawabannya adalah ad-din lebih luas daripada al-millah. Ad-din lebih luas daripada al-millah. Ad-din adalah apa yang dia yakini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa akidah, ibadah, atau syariat, hukum-hukum, atau ketaatan-ketaatan. Itu semuanya masuk kepada ad-din. Jadi ad-din itu masuk perkara akidah, masuk perkara hukum-hukum fikih, masuk perkara ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya ad-din. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din di sisi Allah adalah al-Islam. Ad-din di sisi Allah adalah al-Islam. Ad-din yang dimaksud di sini adalah syariat, agama, ketaat akidah, amal ibadah, hukum-hukum. Jadi ad-din mencakup perkara akidah, ibadah, hukum-hukum, akhlak, itu ad-din. Nah, adapun millah, al-millah adalah syariat. Jadi lebih condong kepada hukum-hukum fikih. Lebih condong kepada hukum-hukum fikih. Contoh misalkan Allah berfirman millata abikum Ibrahim. Artinya ajaran bapak kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surah Al-Hajj ayat 78. Begitu juga dalam surah An-Nahl ayat 123. Thumma awhayna ilaik an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau mengikuti millata Ibrahim hanifa. Millah di sini maksudnya lebih condong kepada hukum-hukum syariat, seperti hukum halal haram. Kemudian juga hukum tauhid, hukum akidah, ikhlas, seperti itu. Jadi millah lebih spesifik, lebih khusus gitu kepada perkara ikhlas, kepada perkara tauhid, pada perkara halal haram gitu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kenapa disebutkan bahwa dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam millatu Ibrahim? Kenapa disebutkan agamanya Nabi Muhammad SAW sedangkan untuk Nabi Ibrahim millah ajarannya? Karena yang dicontoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tauhidnya. Tauhidnya. Adapun syariat, hukum-hukum, maka sebagian ada yang sama, sebagian prakteknya ada yang berbeda. Nah, itu kenapa sering dipakai millat Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Itu ya Bu ya. Jadi kenapa dipakai kata millat untuk Nabi Ibrahim? Karena lebih condong kepada tauhid, keikhlasan, menjauhi dari kesyirikan. Ya. Sedangkan kenapa Nabi Muhammad SAW tidak pakai millat Ibrahim, millat Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad SAW ajarannya bukan hanya tauhid, tetapi juga mencakup hukum-hukum Islam, syariat, akhlak, adab, seperti itu. Baik. Kemudian kenapa sering disebutkan kesyirikan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena yang nampak sangat pertikaiannya adalah Nabi Ibrahim dengan kaumnya, Raja Namrud, bapaknya, kemudian kaumnya. Sedangkan Nabi Nuh juga disebutkan dalam Al-Quran, tetapi tidak terlalu detil penyebutannya sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kemudian yang kedua sebabnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam perjuangannya lebih berat dibandingkan Nabi Nuh alaihissalam, sampai dibakar. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Keturunan Nabi Ibrahim sekitar 17 orang, seluruhnya adalah nabi-nabi yang mengajarkan kepada tauhid. Demikian, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ada yang lain? Nah, saya berpesan dengan pertanyaan tentang lonceng tadi. Saya berpesan untuk nasihat untuk diri pribadi dan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Sering-seringlah berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari musibah yang mendadak. Dan sering-seringlah minta afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kepada paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib, agar sering-sering minta afiat. Afiat bukan hanya sekedar kesehatan, tapi afiat ketenangan hati, ketetapan hati, kesehatan badan, keharmonisan keluarga. Karena kita tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala akan ujikan kepada kita. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat. Wa tahawuli afiatik, dan berubahnya afiat yang engkau berikan. Wa fujaati nikmatik, dan tiba-tiba datang nikmat, siksamu. Wa jami'i sakhatik, dan aku berlindung kepada engkau dari seluruh kemurkaan. Sering-sering berdoa kepada Allah. Hati kita ini lemah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, tadi malam saya mendengar faedah menarik sekali dari fadilat Syekh kami, Profesor Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi rahimahullah. Beliau mengatakan begini, hati-hati dengan kesombongan. Dan salah satu bentuk kesombongan adalah merasa sudah banyak petunjuk, merasa sudah banyak amal, merasa sudah banyak mendapat hidayah di atas sunnah. Kemudian beliau mencontohkan, kata beliau, sungguh kalau seandainya amal ibadah kita ini dibandingkan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya tidak akan ada apa-apanya. Jangan pernah sombong bahwa saya bisa beramal ini karena ilmu saya. Saya bisa mengetahui ini karena kepintaran saya. Kemudian beliau menyebutkan perkara yang sangat luar biasa. Kata beliau, demi Allah, kalau seandainya mulai kita lahir sampai kita mati, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat, tidak akan pernah kita bisa membalas jasa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semua petunjuk dari Allah. Jangan pernah sombong dengan hidayah yang kita pernah dapati. Jangan pernah merasa sudah banyak amal. Jangan pernah merasa sudah banyak amal yang diterima oleh Allah. Sandarkan itu semua. Ini petunjuk dari Allah. Kita bisa mengenal Islam, masuk dalam agama Islam, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertauhid, berusaha mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Itu semua petunjuk dari Allah. Bahkan waktu itu beliau sampai menangis. Kata beliau, kalau seandainya semenjak kamu lahir sampai kita mati, kita sujud kepada Allah,
tidak akan pernah bisa kita membalas petunjuk Allah yang begitu besar kepada kita. Jangan pernah sombong dengan apa yang pernah kita kerjakan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Banyak-banyak minta petunjuk, buat prestasi terutama saat sendirian. Saya sering mengingatkan ini. Buat prestasi terutama saat sendirian. Saat di dalam kamar sendirian. Buat prestasi saat sendirian. Baik berzikir, baca Quran, sholat malam, memperbanyak sholat sunnah. Buat prestasi semakin tersembunyi, semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan amal ibadah yang bisa disembunyikan, sembunyikan. Walaupun kita ingin mengerjakannya. Karena berkata Az-Zubair bin Awwam rahimahullah, "Man istata'a minkum an takuna lahu khabi'ah min 'amali falyaf'al." Siapa di antara kalian yang sanggup untuk memiliki amalan rahasia, lakukanlah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Bahkan teman dekat kita, pasangan kita, istri ataupun suami kita tidak mengetahuinya. Lakukanlah. Karena itu tentunya lebih ikhlas. Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.